I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Pro dan kontra pasti ada. Kalau yang pro itu mungkin orang suka dengan hal-hal yang kreatif. Kalau yang kontra itu biasanya karena saya perempuan, karena biasanya tukang kayu itu di kita laki-laki ya yang mengerjakan, sangat aneh kalau perempuan yang mengerjakan, makanya banyak. Narasumber dikatakan di dalam video dijelaskan bahwa dia dibully di masyarakat sekitar atau di media sosial karena dia tidak sesuai dengan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodratnya atau sesuai gendernya, yaitu sebagai seorang perempuan. Tapi dia di situ menjelaskan kalau dia bisa melakukan pekerjaan lelaki sebagai tukang kayu tersebut untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa menjadi apapun yang bisa dilakukan oleh para lelaki. Di situ dia menjelaskan bahwa dia tidak putus asa karena bulian-bulian yang datang kepadanya, tapi dia malah terinspirasi untuk lebih semangat dan lebih kreatif dalam membangun pekerjaan tersebut dan memperoleh uang hasil dari dia jual kerajinan kayu yang dia buat itu ke orang lain. Dan dia juga berharap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bisa terinspirasi juga mengikuti apa yang dia lakukan walaupun tidak sebagai tukang kayu. Halo semuanya, di sini kami juga memberikan contoh kasus menurut artikel di mana seorang buruh perempuan yang alami diskriminasi gender di lingkungan kerja. Informasi ini diperoleh ada 25 kasus di 25 perusahaan di zona industri. Ini hal yang mengejutkan bagi mereka karena yang seharusnya dihadapi dan menjadi tanggung jawab bersama menurut Jumisi selaku orang yang membuat atau ada dalam berita tersebut. Kemudian pernyataan itu disampaikannya saat acara peluncuran Sekolah Buruh Perempuan di Aula Balai Dinas Ketenagakerjaan, Jakarta Utara, Jalan Pelumpang, Semper, Koja. Jadi karena kasus ini, Jumisi itu membuat sekolah, bisa dibilang begitu, untuk buruh perempuan di sebuah aula balai desa. Terhadap temuan itu, Jumisi kemudian menyampaikan kepada pihak kawasan Berikat Nusantara di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Lalu muncul kesepakatan untuk membuat sebuah kawasan bebas pelecehan seksual. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah pemulihan mental terhadap korban. Jumisi mengatakan banyak buruh perempuan yang tidak menyadari hal itu, dikarenakan tidak tahu atas dasar ketakutan. Lufiana, seorang mantan reporter dan stasiun televisi swasta, juga mengatakan kekerasan berbasis gender terjadi di industri media. Ia mengatakan ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap sesama jurnalis wanita. Bahkan ada seorang presenter yang sehari hanya dibolehkan makan selembar roti agar tidak mengalami masalah berat badan. Ketidaksetaraan gender di Indonesia disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat di budaya Indonesia. Budaya patriarki ini memposisikan laki-laki untuk mendominasi dan memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Dijelaskan bahwa ini menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang lelaki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Kesetaraan gender berdampak langsung pada target kesetaraan pembangunan. Ketimpangan gender ini pun semakin terlihat di pandemi COVID-19. Perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan harusnya menghadapi berbagai tantangan seperti beban pendidikan, mencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga. Kami mencari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mencatat sebanyak
25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Dari kasus ini juga, apa sih upaya pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi perempuan atau kesetaraan gender? Menurut kompas.com, pemberdayaan perempuan adalah upaya membuat perempuan berdaya atau mampu memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik sosial, budaya, dan bidang lain. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan konsep diri. Kemudian pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan status dan kondisi perempuan dengan membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Peranan Wanita atau Menmut UPW pada 1978. Perempuan ditempatkan sebagai pilar keluarga sekaligus pilar bangsa. Adapun 10 upaya pemerintah yang dilakukan yaitu yang terkenal isu gender menurut butir penting MDGs. Yang pertama, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Kedua, meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu. Ketiga, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar. Keempat, meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan. Kelima, meningkatkan jumlah perempuan dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Keenam, menargetkan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu legislatif. Ketujuh, menerapkan wajib belajar 12 tahun. Kedelapan, meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan. Kesembilan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Kesepuluh, memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama 2 tahun. Begitulah penjelasan dari kami mengenai kasus tentang kesetaraan gender di Indonesia. Sekian, terima kasih.